Salam pemirsa. Revolusi kertas putih baru-baru ini yang pecah di seluruh Tiongkok telah memaksa PKC untuk membuat perubahan tajam dalam kebijakan dan dengan cepat membatalkan kebijakan nol kasus, menyoroti bahwa orang-orang tidak lagi takut kediktatoran PKC. Menurut analisis ahli, Xi Jinping telah menyinggung terlalu banyak orang di dalam dan di luar, dan hasil akhirnya kurang menguntungkan. Orang Cina telah menghancurkan ketakutan mereka. Pada tanggal 7 Desember, PKC secara resmi merilis 10 tindakan baru untuk pencegahan epidemi dan kebijakan zero clearing berubah tajam yang dianggap sebagai tanggapan terhadap revolusi kertas putih dan protes rakyat dimanapun. Revolusi kertas putih yang diledakkan oleh api di Urumqi Xinjiang telah menyebar ke setidaknya sepertiga dari provinsi dan kota di Cina. Protes telah diadakan di kota-kota tingkat pertama seperti Beijing, Shanghai, Wuhan, Chengdu, Chongqing, Nanjing, dan Guangzhou, menyerukan Partai Komunis untuk mundur. Xi Jinping mundur, demokrasi, bukan kediktatoran dan slogan-slogan lainnya. Pelajar Tionghoa dan orang Tionghoa dari Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan negara lain mengadakan protes dan kegiatan solidaritas. Gerakan ini merupakan protes besar-besaran pertama oleh orang-orang Cina di dalam dan di luar negeri sejak gerakan demokrasi Tiananmen pada tahun 1989 yang berdampak kuat pada otoritas PKC. Saat ini, gerakan protes masih bergejolak. Xu Wenli, salah satu pendiri Partai Demokrasi Cina dan pensiunan peneliti senior di Universitas Brown, mengatakan kepada Voice of America bahwa negara-negara barat telah mencabut larangan tersebut dan hanya PKC yang mengharuskan kebijakan nol kasus. Dr. Wu Guoguang, seorang peneliti senior di Stanford University, berkata, "Signifikansi terbesar dari revolusi kertas putih sejauh ini adalah bahwa rakyat Cina telah mematahkan ketakutan mereka dan berdiri dengan berani. Revolusi kertas putih telah mengumumkan ada ribuan putri dan putra pemberani di tanah Tiongkok. Xi Jinping akan meminta mereka untuk setuju atau tidak melakukan sesuatu dan mengambil alih kekuasaan." Cengkraman kekuasaan Xi Jinping dapat menyebabkan krisis pemerintahan baru. Xi Jinping berhasil memenangkan masa jabatan ketiganya di Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Cina, dan 4 kroninya juga menjadi anggota Komite Tetap Politbiro, inti dari kekuatan Partai Komunis Cina, sementara Li Keqiang, Wang Yang, dan Hu Junhua, 3 pejabat Liga Pemuda, semuanya keluar. Jiang Zemin, mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok, meninggal pada tanggal 30 November, dan faksi Qiang juga tercerai berai ketika pohon tumbang dan monyet-monyet berserakan. Namun, dunia luar percaya bahwa kekuatan Xi Jinping di dalam partai dapat memicu krisis pemerintahan baru. Xu Wenli mengatakan kepada Voice of America bahwa Xi Jinping merasa bahwa Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Cina telah ditetapkan dengan kuat, dan dia mungkin bertekad untuk melancarkan perang untuk menyelesaikan masalah Taiwan, atau bisa jadi ekonomi Cina sedang menurun, perusahaan asing telah pindah, dan konflik domestik semakin intensif. Xi Jinping juga dapat mengambil resiko dan menyerang Taiwan untuk meredakan tekanan dalam negeri, tetapi perang di Selat Taiwan akan membuat Xi terbakar. Dalam keadaan seperti itu, bukan pasukan sekutu 8 negara, tetapi pasukan sekutu dari 80 negara yang berurusan dengan Partai Komunis Tiongkok dan Xi Jinping, kata Xu Wenli. Song Yongyi, pakar urusan Cina dan pensiunan profesor di California State University, mengatakan kepada Voice of America bahwa Xi Jinping mungkin dengan gegabah melancarkan perang melintasi Selat Taiwan, tetapi hasilnya mungkin berakhir dengan kegagalan. Perang juga akan mundur. Keterbukaan mengarah pada kekacauan baru. Xi Jinping berada di dalam dilema. Masyarakat Tionghoa saat ini penuh dengan pasang surut dan gelombang demi gelombang. Revolusi kertas putih memaksa PKC untuk menghentikan pembersihan, tetapi pembebasan yang tidak siap dan tiba-tiba menyebabkan kekacauan baru. Karena rendahnya kemanjuran vaksin produksi dalam negeri Cina dan fasilitas medis yang tidak memadai, jumlah infeksi di seluruh Cina melonjak setelah liberalisasi, klinik demam penuh, dan obat-obatan juga terjual habis yang dapat memicu badai resistensi baru.
Hu Ping, seorang pakar urusan Tiongkok, baru-baru ini mentweet, "Jika Anda melepaskan atau tidak, Xi Jinping berada dalam dilema. Jika Anda melepaskan, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang salah. Virus tidak lebih dari flu besar, dan pneumonia COVID tidak lebih dari penyakit yang sembuh sendiri. Jika wabah menyebar dan banyak orang meninggal segera setelah dibuka blokade, itu berarti pembersihan tidak berguna. Apapun hasil yang terjadi, itu akan mempermalukan pihak berwenang dan Xi Jinping." Hu Ping memberitahu Voice of America bahwa hasil akhir Xi Jinping lebih buruk daripada kebaikan karena dia menyinggung terlalu banyak orang di dalam dan di luar. Hu Ping berkata bahwa Xi Jinping harus menekan semua orang untuk menonjolkan otoritas pribadinya. Dia mempermalukan rakyat, pembangkang, intelektual liberal, termasuk kelas atas. Apakah itu faksi Tuan? Apakah itu yang disebut faksi Chiang? Tidak peduli pangeran atau generasi kedua merah, karena dia ingin menjadi diktator. Kediktatoran pribadi yaitu untuk menekan, tidak hanya untuk menekan masyarakat, untuk menekan Anda, tetapi juga untuk menekan kolega Anda. Wu Guoguang memberitahu Voice of America bahwa Xi Jinping ingin belajar dari Mao Zedong. Namun setelah Mao meninggal, istri dan keponakannya semuanya ditangkap, dan penerus yang dipilihnya meninggal satu persatu. Semakin Xi Jinping ingin belajar dari Mao Zedong, semakin besar kemungkinan akhirnya akan menjadi semakin mirip dengan Mao Zedong di masa depan. Aktivis pro-demokrasi Tiongkok terkenal Wei Ching-sheng mengatakan kepada Voice of America bahwa pengawasan PKT saat ini memang sangat ketat, tetapi tidak semua pejabat setia kepada Xi Jinping. Chen Sheng dan Wu Guang bukanlah tokoh besar, dan pemberontakan di kota Praja Daze tidak dapat diprediksi. Tapi itu adalah hukum sejarah bahwa tirani harus mati. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.